Tekanan adalah Krishna. Nah, kemarin Devika belajar ke tekanan hidrostatik. Apa yang kamu mulai kemarin? Kalau hidrostatik itu berarti hubungannya dengan apa ya? Rumusnya, kemarin rumusnya apa? Tekanan hidrostatik itu kan berarti pH, ya? Dimulaikan P dengan H, berarti tekanan hidrostatik. Apa tekanan hidrostatik? Nah, di sini apa yang kalian peroleh kemarin? Setelah kalian kemarin mengukur, ya, mengukur dengan menggunakan 32, ya, itu berarti yang kamu peroleh apa saja? Apa saja yang kamu peroleh? Apa? Ini apa rumusnya? Persamaan yang kamu peroleh dengan apa? Untuk menghitung tekanan hidrostatik. Pasang? pH sama dengan? PG. Rho, itu Rho ya. Rho itu adalah apa? Massa jenis. ya. pH, tekanan hidrostatik sama dengan Rho kali G G kali H. Ya, betul ya. Rho G H ya. pH, tekanan hidrostatik. Rho itu adalah massa Jenis. jadi suatu fluida atau menjadi suatu zatnya. Kemudian ada G. G-nya apa? Kasih. Ya. G-nya biasanya nilainya berapa? 10. 10 meter per Sepak. ya. Ada kecepatan tapi kemudian ada H. H-nya apa kemarin? Dalam. H-nya adalah kedalamannya. Iya ya, kedalamannya. Sehingga kemarin kalian sudah memperoleh rumus bahwa tekanan hidrostatik pH sama dengan PG Rho kali G kali Rho-nya adalah massa jenis dari suatu fluida atau suatu zat. Rho air. Yang masih ingat Rho air berapa kemarin ini? 1000 kilogram per meter kubik. Nah, itu kalau kilogram per meter kubik. Nah, kalau pakai gram berapa massa jenisnya? 10.000. 10.000. Gram. Oh, ini. Gram per sentimeter kubik. Itu ya. Sekarang kemarin kita juga sudah melihat ya, ada gambar. Sudah ada gambar kalau bendungan ya, gitu. Bendungan itu dibuat itu seperti yang kalian lihat ada di gambar. Bagian atas dan bagian bawah itu berbeda. Kenapa di situ berbeda? Kenapa harus dibuat berbeda? Tadi kan hubungannya dengan tekanan hidrostatik. Kenapa? Ada yang masih ingat? Karena semakin dalam Bisa? Hubungannya apa tadi kalau pada hidrostatik? semakin dalam ya, massa dengan dengan kedalamannya. kedalaman. Berarti apa? Semakin apa? Semakin dalam Besar. Semakin besar apa? massa Semakin besar tekanan tekanannya, maka ya, massa jenisnya besar, maka itu tekanannya juga akan semakin besar. Semakin ke bawah itu kan berarti artinya tekanannya semakin besar. Iya Bapak? Iya. Seperti halnya kan kemarin kamu sudah melakukan percobaan dengan botol, ya, dari 3 lubang itu, ya. Iya Bapak? Nah, ayo ingatkan. Nah, di situ berarti bagian lubang yang mana, gitu kan? Yang paling jauh. paling bawah. Iya, mengalirnya, gitu kan? Nah, ini berarti kalau di bawah itu berarti kan tekanannya semakin besar, sehingga di bagian bawah di situ bendungannya itu berarti dibikin temboknya lebih apa? Lebih tebal dibandingkan yang atas ya. Dari atas sampai bawah itu berarti istilahnya ketebalannya itu berbeda. Karena semakin dalam maka di situ tekanannya semakin besar. Ya, naik kendaraan
kendaraan, naik mobil, naik motor, naik sepeda, ya. Kalau lagi musim hujan, pasti jalannya bagaimana? Becek, ya. Jalannya becek, kemudian kotor, ya, berlumpur, iya apa enggak? Nah, ketika kamu naik sepeda, ya, naik kendaraan, pasti di situ kan ada khasnya. Kotorannya atau lumpur itu nempel apa enggak? Nempel. Biasanya kalau sepeda masih bisa ya dicuci sendiri ya, maksudnya dibersihkan. Kalau motor ya oke lah, masih bisa ya. Tapi kalau kendaraan-kendaraan yang besar, ya misalkan tadi roda 4 mobil, atau ada yang lebih besar lagi apa? Ya truk, ya itu freestyle ada. Ya, berarti di situ ketika kendaraannya itu kotor ya, misalkan dari mobil ya, contohkan itu mobil. Mobil itu berarti kalau di jalan yang kotor, berlumpur, pasti, nah ini, di sela-selanya ini pasti akan ada sisa-sisa lumpurnya, ya enggak? Iya? Iya. Ini pasti akan ada sisa-sisa lumpurnya, ya. Nah, di situ. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Supaya bisa membersihkan mobil yang di bagian bawah. Ya Pak? Dicuci, betul dicuci. Nah, mencucinya bagaimana? Pakai Cuci pakai air ya, pasti pakai air. Pakai selang ya, pakai sampo ya, pasti. Ini namanya juga mencuci ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, kemarin kita sudah mengarah ke situ ya, dengan kemarin kalian belajar tentang hidrostatik, berarti bisa dihubungkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini nanti juga kita hubungkan dengan konsep fisikanya. Sebenarnya setiap apa yang kita lakukan itu berhubungan dengan konsep fisika, ya. Hal-hal yang kalian lakukan setiap hari itu pasti berhubungan dengan konsep fisika, ya. Nah, sekarang kita lihat kayak ini. Nah, ini gambar apa ini? hidrolik. Gambarnya apa ini? Gambar apa ini? Mobil yang pernah lihat nggak kalian? Kalian pernah mungkin lewat atau kalian yang mencuci sendiri, ya, maksudnya dibawa ke tempat cucian, ya, mobilnya kotor, ya, kemudian dicuci di kardus. Nah, kalau itu mobilnya bisa terangkat ya, gitu apa enggak? Iya. Sampai situ kalian gimana? Caranya gimana gitu? Caranya bagaimana kok mobil itu bisa terangkat? Padahal mobilnya besar ya. Berat nggak mobilnya? Ini pakai apa berarti ya? Kok bisa mobil yang besar bisa terangkat? Ya, ada yang tahu? Dengan dongkrak hidrolik. Bagaimana kerjanya? Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, di sini dongkrak hidrolik ini berarti artinya dengan gaya yang kecil, ya, maka di situ bisa mengangkat beban atau massa yang lebih besar. Ya, padahal di sini gayanya adalah kecil. Nah, kemudian di sini zat apa? Zat apa yang ada di dalam pipa tersebut? Ya, di dalam kan dongkraknya. Kok bisa, gitu ya? Yang pipa yang kecil atau daya yang kecil bisa mengangkat beban atau massa yang besar. Gitu ya. Nanti kita pelajari sekarang. Nah, kemudian, nah, kalian tahu jembatan yang ada di London? London Tower Bridge. Ini gambar yang ini, ya. Yang ini, yang sebelah kiri kalian. Itu jembatannya masih nyambung. Yang sebelah kanan itu jembatannya apa? Dia terbuka. Kalian pernah lihat jembatan Ampera yang ada di Palembang? Yang ada di Sungai Musi? Ya.
Lihat ya, warnanya merah ya ini ya. Nah, jembatan Ampera itu juga sebetulnya dulu itu jembatan Ampera itu bisa naik ke atas, bergerak naik ke atas. Hanya kalau zaman dulu itu kan mungkin teknologinya belum canggih dan mungkin orang-orangnya belum mengenal adanya prinsip hukum pasrah. Ya, maksudnya di situ untuk menaikkan betonnya itu kan jembatan Ampera kan itu kan sama seperti itu. Nah kalau mau ada kapal yang lewat yang besar itu kan nggak muat ya, muat apa enggak? Atasnya nggak muat. Nah untuk bisa melewati itu betonnya itu bisa dinaikkan ke atas. Itu kalau di jembatan Ampera dinaikkan ke atas, tapi itu membutuhkan waktu yang lama ya, 30 menit atau setengah jam itu baru bisa menaikkan beton itu, sehingga nunggu 30 menit kapalnya baru bisa lewat. Nah karena istilahnya apa, semakin kesini itu jadi banyak yang ngantri istilahnya ya, kapal-kapalnya, sehingga malah semakin menghambat gitu ya, menghambat, sehingga istilahnya yang tadinya bisa dinaikkan dan diturunkan itu sekarang jembatannya tidak dipakai untuk dinaik turunkan, jadi hanya biasa aja. Jadi hanya kapal-kapal tertentu yang bisa melewati jembatan Ampera itu ya. Nah sekarang ini London Tower Bridge. Nah, kalau ada kapal besar yang mau lewat, berarti artinya di sini ini jembatannya bisa membuka ya, jembatannya bisa membuka. Kemudian setelah ini dibuka, nanti kapalnya baru bisa lewat. Nah kalau kapalnya besar tinggi kan nggak mungkin ya. Iya, kalau kapalnya kecil masih bisa melewati jembatan yang di bagian bawahnya ini. Nah kita lihat dulu ya untuk yang kita buka videonya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampang 1 diberi beban 12.000 Newton dan untuk penampang 2 diberi beban 5.000 Newton. Keduanya setara sama tekanan yang seimbang. Tekanannya sama, P1 sama dengan P2.
Saatnya waktu menunaikan sholat duha kepada seluruh siswa-siswi. Sekalian doa ke masjid sebelum Seperti biasa. Iya.
Empat malah tingkat ini daftar isi data yang ini data percobaan yang tabel udah digarap nih, tinggal analisis data baru sampai nomor 4 nomor 3 tujuan dia nggak berarti kurang 7 Ya. Itunya mana? ini pertanyaannya dari jawabannya Ini jawabannya. dari pertanyaannya terus kembalikan punya kembalikan Pasca dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menganalisis masalah menggunakan teknik pasca. Menyelidiki untuk menjawab rumusan masalah, maka lakukan percobaan. Merencanakan percobaan. 1. Rencanakan suatu percobaan untuk mengetahui solusi. 2. Ini masuk nilai nggak, Bu? Masuk nilai nggak, Bu? Bawahnya dikerjain. Silakan dikerjakan.
Sudah kalian lakukan, nah, dan percobaan berdasarkan eksperimen kemarin sudah berlangsung dengan menggunakan apa namanya swab ya atau suntikan gitu ya untuk membuktikan bahwa adanya konsep tentang hukum masuk ya. Apa saja yang kalian lakukan selama percobaan. Nah, dari percobaan itu maka kelompoknya tadi kan sudah mengkomunikasikan ya, masing-masing kelompok sudah komunikasi, kemudian sudah menentukan masing-masing kelompok. Nah sekarang kesimpulannya ya, kesimpulannya berarti apa? Kesimpulan dari kalian melakukan percobaan. Apa yang kalian peroleh dari percobaan tersebut? Ya, berdasarkan yang kamu lakukan ya. Berarti kesimpulan yang diambil itu apa? Ini kan tentang konsep hukum bunyi hukum Pascal. Apa bunyi hukum Pascal? Hukum Pascal adalah boleh ya dari mungkin kelompoknya Safira. Pascal apa? Setia? Coba diulang lagi. Iya. Jadi untuk Pascal adalah apa? Tekanan dan cair yang diberikan dalam tertutup yang diteruskan kesegalaan sama ya itu untuk jumlah yang pertama. Kemudian di situ ada variabelnya. Kalian lakukan apa saja? Ketika kalian tahu percobaan variabelnya, lakukan apa saja? Ada hukum Pascal. Berarti kan hukumnya apa? Persamanya loh Pascal itu. Ya. P1 sama dengan P2. Berarti kan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, artinya maka di situ variabel yang ditemukan adalah apa saja daripada P berarti tekanannya. Ya itu kan tekanannya. Terus lagi F berarti gaya dorongnya. Kemudian ada A-nya adalah luas tampaknya ya. Berarti di situ ada F gaya dorong, kemudian ada tekanan dan ada luas penampaknya. Ya. Nah, sekarang hubungannya antara dari luas penampak, tekanan dan gaya. Ya. Apa yang kamu peroleh di situ? Artinya berarti kalau misalkan gaya yang diberikan, ya gaya yang diberikan pada suatu pipa atau pada suatu penampang, itu akan berbanding lurus dengan tekanannya, ya. Tetapi kebalikannya kalau untuk yang luas permukaan
luas permukaannya itu berarti kan A-nya. Kalau A dengan tekanan itu berarti berbanding terbalik. Jika luas permukaannya itu lebih besar, maka tekanannya ya, tekanannya kecil. Luas penampangnya atau luas permukaannya besar, maka tekanannya kecil. Nah, atau kebalikannya, jika luas permukaannya itu lebih kecil, maka tekanannya besar. Nah, contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya? Tadi ya dongkrak itu kan kecil ya, tapi bisa mengangkat beban yang berat, mobil. Kemudian ada pompa hidrolik untuk menaikkan mobil karwas gitu ya. Nah, itu juga menggunakan pump maska. Nah, kemudian misalkan kalian pakai sepatu yang ada heel ya. Heelnya itu yang kecil, nah dengan heel yang besar. Kalau kira-kira kamu keinjek itu rasanya lebih sakit yang mana? Yang kecil. Ya. Berarti artinya di situ yang kecil itu tekanannya lebih, iya Pak kan? Kalau yang besar berarti tekanannya lebih, ya. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan ya, artinya di situ berdasarkan dari percobaan yang kalian lakukan, kemudian kalian juga sudah menemukan sendiri, ya maksudnya artinya di situ ada hubungan variabel-variabel untuk tekanan, daya dorong dan luas permukaan. Ya. Kemudian untuk yang asesmen akhir ya, nanti setelah ini untuk asesmen akhirnya, kemudian nanti saya share linknya pakai Google Form, nanti kalian mengerjakan dengan menggunakan HP masing-masing ya, pakai aplikasi bawah semua kan ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi hukum Archimedes ya. Nanti ada hukum Archimedes, ada viskositas, kapilaritas ya. Nanti kita akan belajar setelah hukum pasar dan ada hasil teori ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kiranya cukup sekian, atau ada pertanyaan dulu? Jelas. Oke ya. Jelas ya. Jelas ya, Mas. Anas? Ya, oke. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan dulu ya pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya besok kita belajar tentang Archimedes, kapilaritas, untuk kita ya.